Program with PL/SQL oleh Karina Firdausi Syaifuddin, NRP 7411030043, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom.Ocha. Berikut merupakan jalur sertifikasi Oracle. Pertama, DBA Track yang terdiri dari SQL dan Fundamental 1, di mana akan mendapatkan Oracle Certificate Associated for DBA Track. Step selanjutnya, Fundamental 2 and Performer Tuning, di mana akan mendapatkan Oracle Certificate Professional for DBA Track. Selanjutnya untuk Developer Track, terdapat SQL dan PLSQL Program Units, dengan sertifikat Oracle Certificate Associated for Developer Track. Dan step selanjutnya, Build Internet Application 1 and Build Internet Application 2, di mana akan mendapatkan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Tentang SQL. PLSQL, singkatan dari Programming Language, or SQL, adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL yaitu terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, portable. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSQL, dan dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Struktur blok PLSQL. PLSQL merupakan block structure language, dalam arti program ditulis dengan PLSQL. Dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: deklarasi, executable, exception handling. Konstruksi program. Berikut ini bagian-bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda. Contohnya, tool construct, yaitu Animos block, application procedure of function, application package, application trigger, dan object types. Yang kedua adalah database server construct. Terdapat animals, blocks, stored producer or function, stored package, database triggers, dan object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk menyimpan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain, dan memudahkan maintenance pada penggunaan %type dan %route type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. In the next session. Penanganan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut, yaitu declare, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi. Kemudian executable, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe dalam variabel yaitu boolean, date, vlog, long, number, vfile, and fortune2. Latihan soal. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal. Dengan declare VID number, declare VX, VY, VZ, varchar 10. Declare V birthday, date not null. Declare V in stock, boolean 1. Pada tiap asesmen berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian, nyatakan tipe datanya. V-days to go, V-due date, sys-date. V-sender, user, V-2, to care, V-date now. V-sum, $100 ditambah $250. V-flag, true. V-net1 sama dengan V-net2 lebih besar dari 2 dikali V-net3.
p-value sama dengan null. Nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan kata allegorical yang dibuat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.put_line. Nomor 4, buat kode PL/SQL yang mendeklarasi dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel value feature 42 adalah sebuah angka. Enum, dua karakter pertama dari variabel feature yaitu 42. Selanjutnya adalah pemrograman dengan PL/SQL. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Sintaks PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasi sebagai berikut. Delimiter, identifier, literal, dan komentar. Identifier. Identifier digunakan untuk memberikan nama bagian PL/SQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan. Maksimal 30 karakter, dimulai dengan huruf alfabet, terdiri dari angka, simbol, underscore, dan tanda bilangan. Tidak boleh ada spasi, slash, hyphen, and ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word. Aturan penamaan identifier. 30 karakter dengan alfabet, angka, simbol, tanda bilangan. Tidak boleh spasi, slash, hyper, ampersand, dan tidak boleh nama sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word. Literal atau slash terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus dihapus oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal. Of name, Daisy, Ramanya, Syari. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau konotasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL+. From. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode, fungsi group, yaitu average, min, max, consume, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PSQL: vmailing address, vname, char, vaddress, char, vzip, vename, lower, vename. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data: to char, to date, to number. Contoh konversi tipe data: declare, to date, to date, 12 Januari 2001, dd, month, begin. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak di antara blok lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Begin diakhiri end, declare, begin, dan diakhiri dengan end. Penentuan ruang lingkup dengan kurung. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan kurung untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut. Alter, declare, hingga end. Operator dalam PL/SQL, yaitu logika, aritmatika, concatenation, correctness, dan eksponensial. Ringkasan. Setelah dipelajari sintak dari bagian-bagian PL/SQL, memahami struktur ball PL/SQL dan blok bersarang nested block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang, PL/SQL programming, function, konversi tipe data, operator. Berikut latihan soalnya. Perhatikan kode PL/SQL berikut. Declare, vwait number, vmessage, begin, subblock, declare, vwait, vmessage, vnewTop, begin, vwait,
Vinulog, and P-week, P-shed, Vinulog, and. Kemudian, tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. P-weight posisi 1, Vinulog posisi 1, P-weight posisi 2, P-shed posisi 2, Vinulog posisi 2. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define. Kemudian, lewatkan dua nilai dari variabel yang definisi dengan perintah define tersebut ke blok PSQL dan menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.putLine. Buatlah programnya. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1, kita masuk ke command prompt, ketik SQL Plus dengan username HR dan password HR. Pertama, kita pilih declare, kemudian isikan variabel PID dengan tipe data number dengan kapasitas 4. Kemudian untuk memulai, kita beri begin, di mana variabel PID kita isi angka 546. Dan untuk mengakhiri, tekan N dan tutup. Dan SQL procedure successful complete. Berarti PLSQL pada program di atas telah berhasil. Selanjutnya, nomor 1B. Kita ketik declare, kemudian beri variabel Vx, Vy, Vz dengan tipe varchar 2 dengan kapasitas 10. Kemudian kita tulis begin dengan Vx, berisi kalimat varchar Oracle, Vy, kita inisialisasi dengan Oracle juga. Dan Vz, kita inisialisasi dengan Oracle. Kemudian kita N. Maka terjadi error pada line 2. Line 2, kolom 4. Dan kesalahan kedua pada line 2, kolom 23. Selanjutnya, untuk jawaban soal nomor 1B, kita tulis declare, vBirthDate dengan tipe data date not null. Begin, vBirthDate kita isi dengan Januari
2011, 2001. Kita N. Terdapat error, maka variable not null must have initialization statement. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 1D, kita ketik declare in stock tipe data boolean inisialisasi 1 kita begin in stock dan kita isi dengan 0. Kemudian kita N. Terdapat kesalahan pada line 2, kolom 23, kolom 12. Untuk soal nomor 3, kita isi variabel vkata, varchar, dengan kapasitas 200. Untuk mengisi, begin, vkata, I love Oracle. Jangan lupa titik koma. Kemudian N. Dan real SQL prosedur successful complete. Kemudian untuk menggunakan print dengan print vkata, maka vkata akan muncul I love Oracle. Selanjutnya dengan set server output on, kita declare vkata varchar 2 dengan kapasitas 200. Kita beri begin dengan vkata sama dengan I love Oracle. Kita isi dengan dbms output dot put line dengan variabel vkata. Kita N dan SQL prosedur successful complete. Jadi bisa juga menggunakan dbms output. Dan selanjutnya untuk nomor 4, kita isi declare teacher varchar 2 batas 200 dan diisi 42 adalah sebuah angka dan P6 dengan tipe data number berisi 2 dengan substring teacher 1,2. begin dbms output dot put line dengan teacher dan dbms output dot put line P6, kemudian tampilkan. Dan maka akan muncul 42 adalah sebuah angka. Dan P6 berisi 42.
soal berikutnya untuk mengerjakan soal PLSQL. Pertama, kita masuk comment formnya juga. Kita ketik set server output on. Kemudian kita define variabel va1 sama dengan 10. Kemudian kita define lagi va2 sama dengan 2. Kemudian kita declare dengan vx1 tipe data number, kapasitasnya 9,2. Dan va1. Selanjutnya vx2 tipe data number, kapasitas 92, di mana diinisialkan dan va2. Selanjutnya untuk penampung hasil, kita beri vhasil dengan tipe data number 9,2 juta. Selanjutnya di begin untuk menampilkan vhasil sama dengan vx1 dibagi vx2. Di sini untuk menghitung nilai dari vhasil. Kemudian untuk menampilkan kita beri dbms output put line. Yang ditampilkan adalah vhasil. Pertama, kita tampilkan nilai x1, kemudian dbns output put line lagi untuk menampilkan x2. Yang bernama variabelnya vx2. Kemudian dbns output lagi put line yang akan ditampilkan selanjutnya adalah x1 bagi x2, dimana sebelumnya telah ditampung dengan nama vhasil. Kemudian kita end dan kita lihat hasilnya. X1 akan tampil dengan nilai 10, X2 akan tampil dengan nilai 2, di mana nilai X1 dibagi X2 sama dengan 5. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.